Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Pusat, Pak Ruli, Bapak Ibu Pejabat, Pak Suwardi, Pak Subag TURT, Bapak Ibu Widyaswara ya, Bapak Ibu PTP dan fungsional di P4TK Pertanian. Alhamdulillah ini pertama kali saya ke sini, Pak. Kami sangat senang Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan mungkin pertama kami memohon maaf Pak Kepala Biro yang siogianya hadir. Beliau berhalangan karena harus ada rapat RDP dengan DPR pagi ini. Jadi beliau meminta izin, memohon maaf tidak bisa hadir. Tapi insya Allah kegiatan ini akan kita tetap fasilitasi di pagi mungkin sampai siang, nanti sore nanti mungkin kita akan berdiskusi ya. Nanti saya akan sharing apa sih repositori itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali dengar atau mungkin sudah ada yang pernah dengar. Terus mungkin juga yang tidak kalah pentingnya adalah konsep perpustakaan sekarang. Nah, ini mungkin yang perlu kita samakan dulu persepsinya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin di sini masih melihat banyak beranggapan bahwa perpustakaan ini hanya dalam bentuk fisik. Nah, sekarang kita mungkin nanti akan kami jelaskan seperti apa sih perpustakaan yang ke depan akan ada. Karena ini nanti akan berhubungan semuanya. Jadi repositori itu sebenarnya hanya salah satu sumber informasi pengetahuan yang dikelola di perpustakaan. Sebenarnya nanti akan ada lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan ini nanti bisa memperkaya Bapak Ibu secara pribadi untuk membuat materi diklat misalnya, untuk menyampaikan diklat, atau juga memperkaya organisasi ini untuk dapat menampilkan produk-produk yang pernah dibuatnya selama ini. Baik, mungkin mohon izin saya sharing sedikit, diawali dengan pertanyaan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menanyakan ini mungkin ya. Kalau saya sering ditanyakan ini, bahkan pimpinan saya juga nanyain, emang masih perlu Mas perpustakaan katanya, gitu. Ada nggak yang berpikiran seperti itu, Bapak Ibu? Ada ya, banyak ya. Karena kan Bapak Ibu semua sekarang punya handphone pintar ya, gawai ya. Pasti nyarinya semua di gawai itu ya. Iya nggak? Ya kan? Nyari kuliner Cianjur gitu kan, langsung keluar listnya, mapnya langsung keluar gitu ya. Semuanya nyarinya di situ gitu loh. Jadi virus sekarang? Corona misalnya, semua nyari gitu loh. Memang benar sih. Tapi apakah yang di Google, yang ditampilkan oleh Google itu benar semua nggak? Belum tentu ya. Nah itu. Nah, banyak yang sampah. Dan kalau kita cari, biasanya kalau keluar berapa juta itu ya, entry. Ada yang pernah nyari sampai akhir? Sekian juta itu? Enggak ya. Paling biasanya page kelima udah selesai ya, udah bosen gitu. Dibuka sendiri. Tapi nanti ini insya Allah nanti kita akan jawab di akhir sharing kita ini. Mungkin ini kita simpan dulu pertanyaannya. Nah, ini mungkin yang banyak kita bahas sekarang ya, mengenai revolusi industri, dari mulai industri 1.0, titik 2, titik 3, titik 4. Saya nggak tahu, nanti mungkin ada titik 5 kali ya. Tapi kita merasakan nih Bapak Ibu ya. Tapi mungkin titik 1 enggak kali ya Bapak Ibu, mungkin baru pada lahir, mungkin merasakan nih titik 2, titik 3, dan sekarang titik 4. Jadi dari yang tadinya mekanikal, terus mulai ke mass production ya, semua mekanis, terus titik 3 ini yang semua IT, tapi sekarang udah titik 4 udah di atasnya IT, udah cloud computing, udah Internet of Things dan segala macam. Nah, sekarang kan kita udah masuk ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini akan mempengaruhi kita ternyata, termasuk dalam perpustakaan. Nah, ini mungkin makanya kita perlu menyamakan persepsi.
Ini ilustrasi sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih sering kesini? Kadang-kadang ya, pas Lebaran terutama Pak ya. Pas diskon gitu ya. Tapi zaman dulu kan Bapak Ibu kalau beli baju pasti di sini ya? Ya atau pasar ya, kalau ini di pasar gitu. Sekarang ibu-ibu saya jangan di sini ada yang lagi belanja nih, ada yang lagi mesen nggak? Lagi mesen. Shopee ya. Jadi sekarang udah berubah ya. Ada yang di handphonenya tidak menginstal salah satu ini? Ada? Enggak ya Pak? Pasti biasanya salah satu menginstal ada lah, gitu loh. Ini saya beli itu di ini Bu, di mana? Di Bukalapak nih, ini ya. Padahal di kantor kita ya di Senayan kan sebelah Ratu Plaza ya. Padahal kan banyak tuh ya. Tapi saking malesnya jalan ya, udah pesen tinggal diantar pakai Gojek terus nyampe gitu. Dan harganya lebih murah gitu loh. Jadi ya inilah contohnya. Jadi beli pointer ini saya di ini kan bisa di sort ya. Yang paling murah, yang bisa dikirim hari ini segala macam gitu loh. Ini kan merubah pola ini kita ya, ternyata ya. Dulu orang kalau beli baju harus datang nyobain gitu lah, dirasakan bahannya segala macam. Sekarang kayak ibu-ibu enggak ya. Yang penting bagus, kelihatannya pesen dulu gitu loh. Nanti masalah muat apa enggaknya nanti belakangan gitu loh. Tapi ini yang berubah dan ini hidup gitu loh. Tidak mati ya, karena didukung juga oleh dengan sistem-sistem yang lain. Sistem pembayarannya kan. Sekarang ada pakai Dana, pakai segala macam ya. Terus pengiriman, ekspedisi sekarang udah, dulu kita tahunya cuma JNE doang mungkin ya yang paling ini, pos ya. Sekarang udah macam-macam, ada JNT, ada Si Cepat dan segala macam. Jadi itu didukung oleh sistem-sistem yang lain. Nah ini contohnya. Ini juga Bapak Ibu ya. Dulu kan kalau kita mau pergi segala macam masih bingung gitu loh. Kita mau ke daerah, biasanya nelfon orang daerahnya ya, minta cariin hotel segala macam ya, pesenin hotel. Sekarang enggak ya, udah cek di Traveloka dan segala macam pesen. Dan bisa kita tadi di sort lagi, yang murah, yang masuk pagunya mana dan segala macam. Tiket pesawat juga gitu loh. Sekarang kita mau pergi kemana, cek dulu harganya dan segala macam, ada nggak kursinya dan segala macam, udah lebih enak gitu loh. Ketimbang zaman dulu ya, kita harus pesan dan segala macam. Ini salah satu juga yang ikut berubah. Nah ini yang terkait sama kita nih, bimbel ya. Dulu mungkin anak-anak kita kalau bimbel ya providernya ini ya, maksudnya bimbel konvensional gitu. Ada kelas, datang, ada tutornya, ada gurunya gitu. Sekarang ya ini nih, semuanya serba online ya. Ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Kuiper. Bahkan ada yang bilang katanya rumah belajar tuh bimbel online ya. Padahal sebenarnya bukan ya, tapi ya model-model seperti itulah. Intinya tidak perlu lagi datang ke tempat bimbel, tidak perlu lagi tatap muka dan segala macam, tapi si providernya ini cukup menyediakan kontennya, lalu dijual, akses oleh publik. Nah ini contoh juga ya, ini merefleksikan bahwa ternyata apa yang selama ini kita lakukan dulu itu sekarang udah berubah polanya. Nah ini yang terakhir, ini yang paling istilahnya paling fenomenal ya. Dulu pada saat transportasi konvensional itu digebrak ya dengan transportasi berbasis online gitu. Dulu kita nggak kepikiran ya, kalau saya nggak tahu ya, dulu mungkin di sini kalau belum ada Gojek pusing juga ya orang kemana-mana ya, harus bingung lah. Tapi sekarang kan udah enggak ya, tinggal pesen dan segala macam. Bapak Ibu udah di rumah, harus keluar, pesen makanan, GoFood, udah langsung datang gitu. Jadi ini suatu fenomenal dan ini nggak terbayangkan orang zaman dulu ya, bahwa oh ternyata bisa ya pemesanan seperti ini dan segala macam.
Nah, inilah yang merubah dunia perpustakaan juga. Jadi tadi kalau kita lihat e-commerce ya, terus lalu lihat online travel, lalu lihat tadi bimbel online, terus ada apa namanya tadi yang terakhir transportasi online ya. Ternyata itu juga terjadi di dunia perpustakaan, gitu loh. Jadi sama, tidak dunia perpustakaan itu tetap dengan bentuknya, ini perpustakaan seperti ini, enggak, ternyata berubah juga. Ini salah satu yang sangat mempengaruhi tadi yang seperti kita pertama kali diskusikan ya. Bapak Ibu kalau nyari informasi sesuatu pasti awalnya dari sini. Buka Google dulu, searching dulu. Nah, apakah ini bisa menggantikan perpustakaan? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak sepenuhnya ya Pak ya? Setengahnya Pak? Sebagian ya. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau di dunia perpustakaan inilah yang menjadi pesaing utama. Bahwa perpustakaan ini akan bersaing dengan mesin pencari. Nah, inilah yang makanya kita perlu lakukan berbagai upaya bagaimana perpustakaan ini bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan mengikuti kebutuhan pemustaka ya. Pemustaka itu pengguna perpustakaan. Kebutuhan pemustaka yang ada. Kami kalau di pertemuan perpustakaan ada satu tagline yang mungkin ini sangat bisa menginspirasi bahwa kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan orang datang untuk perpustakaan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya sih setuju itu, dan saya sampaikan itu juga ke pimpinan. Karena waktu itu saya dikritik, Mas ini kamu udah dikasih anggaran segala macam, tapi pengunjungnya makin sedikit dan segala macam. Udah tempatnya direnov segala macam, kok pengunjungnya turun gitu. Saya jawab seperti itu, bahwa kita sudah tidak bisa lagi memaksa orang untuk datang ke perpustakaan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyediakan akses ke orang tersebut untuk mengakses perpustakaan. Jadi misalnya ya, kalau di PMPTK ini kan core bisnisnya banyak kan pelatihan ya Bapak Ibu ya, pelatihan. Jam bukanya perpustakaan jam berapa Bu? Jam 8 sampai jam 4? 3.30. Kalau pelatihan sampai jam berapa Bu? Sampai malam? Jam kantor ya. Tapi kan ada yang menginap ya? Pesertanya ada yang menginap kan? Iya. Nah betul, nah itu betul. Berarti nggak bisa perpustakaan 24 jam ya dibuka ya? Nah ini, berarti kan nggak mungkin perpustakaan ini buka 24 jam ya. Walaupun mungkin di beberapa negara ada yang seperti itu, bukanya 24 jam. Tapi kita belum lah. Tapi bagaimana kita bisa menyediakan akses 24 jam ke pemustaka. Jadi kalau ada peserta diklat, mungkin mau belajar malamnya, kan dia nggak mungkin ketok-ketok perpustakaan, pinjam kunci dan segala macam, enggak. Tapi bagaimana kita menyediakan aksesnya. Nah itulah makanya sekarang ini kita mulai bertransformasi secara digital. Bahwa perpustakaan sudah tidak bisa lagi hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk digital. Itulah kenapa perpustakaan harus berubah. Jadi kami kalau di teman-teman pustakawan ini udah sepakat bahwa kita harus berubah semuanya. Nggak hanya nggak hanya perpustakaannya fisik ya, tapi SDM-nya juga harus berubah, kemampuan orangnya juga berubah, koleksinya juga berubah. Nah ini yang nanti akan kita bahas dan nanti akan kita hubungkan peran repositori itu di sisi sebelah mana. Ini kami coba meringkas sedikit apa sih perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di perpustakaan dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu, kalau kita ngomong perpustakaan pasti mayoritas paper base ya. Semuanya koleksi dalam bentuk fisik, buku, majalah, jurnal, paper, ya, modul yang tercetak, semuanya dalam bentuk fisik. Tapi sekarang kita sudah mulai paperless. Paperless itu berarti bukan tanpa kertas ya, tapi sudah mulai menggunakan media-media lain selain kertas.